Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi semua. wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas sekali, Pak. Jelas sekali ya. Jelas. Oke. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Ya. Nggak kering kan? Gimana? Udah ngumpul laporan KKL semua? Apa? Apa Kak Ita? Belum, Pak. Belum. Apalagi udah mau deadline nih. Sekarang ini semester depan, Pak. Mau semester depan. Apalagi Korep. Nah, SK terkenal biasa seperti itu lama ya. Nanti di tanggal terakhir baru sibuk semua ngumpul. Oke lah ya, kita mulai aja karena waktu kita terbatas. Kita pakainya jamnya yang free. Jadi waktunya itu hanya 40 menit ya. Jadi 10 menit udah kita gunakan untuk nunggu partisipannya masuk. Jadi nanti jam 11 kurang lebih nanti biasanya kalau lewati batas waktunya langsung terclose otomatis ya. Nah, nanti untuk absensi saya share ke grup WA aja ya karena kalau di sini takutnya belum sempat kalian udah hilang ya. Jadi nanti saya share setelah sesi selesai aja di grup WhatsApp. Ya, nanti absensinya bisa kalian isi. Nah, untuk materi nanti saya upload kembali ke Classroom ya, beserta rekamannya ya, jadi nanti bisa kalian lihat lagi ya dan juga dipelajari kembali. Oke, untuk hari ini kita akan membahas salah satu materi ya untuk mata kuliah sistem waktu nyata ya. Jadi ini adalah minggu ke-7 ya, minggu ke-7 dari pertemuan kita ya. Insya Allah minggu depan kalau nggak ada halangan sesuai jadwal kita akan melaksanakan yang namanya UTS. Nah, hari ini kita akan membahas tentang masalah sistem penjadwalan ya, penjadwalan proses atau sistem penjadwalan pada sistem waktu nyata. Nah, ini izin saya share screen. Kelihatan screen saya, slide-nya? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Jadi pertemuan ke-7 pada mata kuliah sistem waktu nyata atau real time system, kita akan membahas tentang penjadwalan proses dari sistem waktu nyata. Nah, apa itu penjadwalan proses? Apa itu sistem penjadwalan? Ya, kemudian nanti ada juga dijelaskan tentang kriteria ya untuk mengukur suatu sistem penjadwalan. Ya. Jadi awal kita lihat dulu secara definisi apa sih yang dimaksud dengan penjadwalan proses ya pada sistem waktu nyata. Kemudian kita lihat juga nanti kriteria kenapa dia dikatakan suatu sistem penjadwalan dan bagaimana mengukur suatu sistem penjadwalan tersebut. Dan kemudian yang ketiga itu kita lihat strategi ya, strategi di dalam menjadwalkan proses itu seperti apa? Ada berapa strategi ya? Apakah strateginya harus misalnya cepat, tergesa-gesa, atau kan misalnya step by step dan lain sebagainya. Kemudian materi yang keempat yang akan kita jelaskan juga ini nanti berkaitan dengan algoritma. Nah, algoritmanya nanti secara terperinci atau detail akan kita bahas juga di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita selesai pada pertemuan ini aja. Ya. Oh, kalau kerja di rumah itu. Di rumah. Kenapa? Patah-patah. Masalah jaringan kayaknya ya. Iya, Apa lah kosong gitu, sor. Ya udah berdua aja dari laptop lagi. Matikan mic kalian, woi. Oke, kita lanjut bisa? Gak apa-apa. Bisa, Pak, bisa, Pak.
Woi, yang lain matikan mic-nya, woi. Marah ya orang itu, Ren. Itu, Pak. Ya. Nah, kita lihat dulu secara definisi ya. Pengertian dari penjadwalan ya, secara pengertian atau definisi ya. Penjadwalan proses itu merupakan kumpulan kebijakan, aturan ataupun mekanisme ya di suatu sistem operasi ya atau di operating system yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Ya, jadi nanti berkaitan dengan bagaimana menjadwalkan kapan eksekusi suatu perintah, kapan terjadinya suatu outputan. Nah, itu nanti dibahas di yang namanya penjadwalan. Ya, jadi itu secara definisi ya kumpulan mekanisme atau kebijakan ya dalam suatu sistem operasi, sistem komputer yang berkaitan dengan urutan kerja, dalam hal ini adalah pemrosesan ya di dalam suatu sistem komputer. Nah, berkaitan nanti dengan yang namanya Central Processing Unit. Ya, kalau pada perangkat embedded nanti berkaitan CPU-nya adalah perangkat embedded seperti Arduino, ya IC-nya, kemudian ada Atmega, bisa nanti Genuino ataupun misalnya Raspberry Pi dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi bagaimana pemrosesannya memproses suatu inputan sampai terjadinya suatu output. Nah, itu akan dibahas di masalah penjadwalan. Dalam penjadwalan bertugas di sini ada dua tugas ya dari sistem penjadwalan. Tugasnya itu ada dua. Yang pertama adalah proses yang harus berjalan, ya menentukan proses yang harus berjalan. Kemudian yang kedua adalah kapan dan berapa lama proses itu akan berjalan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang penjadwalan, kemudian ada proses, eksekusi perintah dan lain sebagainya, berkaitan juga nanti dengan sistem antrian. Jadi nanti setiap job ataupun tugas itu akan mengantri dalam satu sistem. Nah, yang menentukan dari antrian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, yang harus berjalan terlebih dahulu atau dieksekusi terlebih dahulu itu adalah dari algoritma penjadwalannya, dari si program ataupun dari CPU-nya nanti. Jadi ditentukan mana yang akan berjalan terlebih dahulu dari antrian yang ada. Nah, itu tugas yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kapan dan berapa lama. Jadi setiap tugas atau job itu memiliki nilai atau besaran tersendiri. Misalnya suatu proses atau job itu nilainya misalnya panjangnya adalah 0,5 milisekon. Ya. Jadi kalau dalam pemrosesan itu biasanya besarnya disebut sebagai panjang prosesnya. Ya. Biasanya milisekon, ya hitungannya milisekon. Jadi apakah misalnya suatu proses yang panjangnya 0,10 milisekon akan diproses secara penuh atau misalnya diproses separuh, kemudian beralih ke proses lain, kemudian balik lagi ke proses yang awal, seperti itu. Ya, jadi kalau kita ibaratkan misalnya kalian dalam proses antrian misalnya beli makanan ataupun misalnya transaksi keuangan, ya ketika kalian misalnya mau ingin transaksi misalnya menabung uang misalnya 100 juta misalnya gitu kan. Nah, jadi ketika misalnya kalian transaksi karena proses ngitung uangnya lama segala macam, apalagi misalnya uangnya ada uang receh, ada uang koinnya gitu ya kan. Jadi bisa aja lama gitu. Jadi kalian prosesnya di stop ataupun misalnya sambil berjalan, sambil melayani kalian juga melayani misalnya proses yang lain. Seperti itu. Jadi yang menentukan itu kalau di bank misalnya tellernya dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini yang menentukan itu adalah algoritma yang kita gunakan, program ataupun nanti dari CPU Central Processing Unit-nya. Jadi itu dua tugas utama dari yang namanya sistem penjadwalan. Ya, proses mana yang harus berjalan terlebih dahulu, ya, kemudian kapan dan berapa lama proses itu akan berjalan, itulah tugas utama. Ya, seperti itu. Dan kita lanjut. Sasaran penjadwalan jadi memiliki beberapa kriteria dari yang namanya sasaran penjadwalan. Ada 5 kriteria yang harus terpenuhi. Ya, yang pertama dianya harus adil. Jadi setiap algoritma yang kita gunakan, setiap sistem penjadwalan yang kita gunakan, kriteria yang pertama dianya harus adil. Ya, nanti kita lihat adilnya seperti apa. Kemudian harus efisiensi.
di dalam melakukan pemrosesan. Kemudian yang ketiga adalah waktu tanggap atau respon time-nya. Ya. Nah, untuk waktu tanggap atau respon time itu terbagi dua, ada namanya sistem interaktif. Nah, sistem interaktif itu adalah sistem yang biasa, tanpa adanya batasan waktu atau deadline seperti waktu tanggap pada yang namanya sistem waktu nyata. Ya, jadi yang membedakan sistem interaktif atau sistem biasa dengan sistem waktu nyata itu adalah pada batasan waktu. Ya, batasan waktu dan konektivitas hubungan dengan lingkungan sekitar. Ya. Nah, itu kriteria yang ketiga. Untuk kriteria yang keempat, itu namanya adalah turnaround time. Ya, nanti kita lihat turnaround time itu seperti apa. Kemudian yang kelima adalah throughput. Ya, nanti kita lihat juga apa sih yang kelima itu. Gitu. Nanti kita jelaskan secara detail di slide ya berikutnya. Oke, jadi kriterianya ada 5, ada adil, efisien, waktu tanggap, turnaround time, dan juga throughput. Ya, itu untuk kriteria dari sistem penjadwalan. Kita lihat yang pertama, adil. Ya, adalah proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu proses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian waktu, sehingga dianya akan mengalami suatu deadlock ya, atau deadline. Nah, maksudnya seperti ini. Misalnya ada anak satu, misalnya ada anak kecil ada 3 orang, ya, ada 3 orang, misalnya sedang bermain misalnya ayunan. Nah, mengantri anak pertama, kedua, dan ketiga. Seharusnya antriannya adalah berurut, anak pertama main, selesai, anak kedua main, kemudian selesai anak ketiga, seperti itu. Nah, dalam satu kondisi bisa aja ketika anak pertama sudah selesai bermain, lanjut anak kedua, ketika mau ke anak yang ketiga dikucilkan, ya. Kamu nanti aja, aku lagi main misalnya anak pertama, sehingga si anak yang ketiga tidak mendapat kebagian jatah untuk bermain ayunan, seperti itu. Nah, begitu juga untuk di sistem antrian atau sistem penjadwalan. Jadi ada 3 proses A, proses B, dan proses C. Nah, proses A, proses B bisa dieksekusi, bisa berjalan secara normal dan tepat waktu. Sedangkan misalnya proses C tidak kebagian. Kenapa? Karena misalnya prosesnya waktunya sudah diborong atau misalnya sumber dayanya sudah diborong oleh si pemrosesan pertama dan kedua. Jadi seperti itu. Jadi setiap pemrosesan itu harus adil. Ada banyak proses, misalnya ada 10, 20, semuanya harus bisa dieksekusi sesuai dengan batasan atau ketentuan waktu yang ada. Ya, itu dari maksud adil. Jadi ada 5 proses, ya 5 proses harus menghasilkan output. Ada 2 proses, ya 2 proses tersebut harus bisa semuanya diproses dan menghasilkan suatu outputan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi ini berkaitan dengan menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi sistem komputer mencapai batas maksimum. Nah, maksudnya seperti ini. Suatu sistem komputer akan berjalan secara kontinu, ya, tidak akan berhenti sampai misalnya proses tersebut proses yang akan dieksekusi benar-benar kosong, atau misalnya prosesnya sistemnya di stop ya oleh misalnya brainware-nya ataupun misalnya dalam kondisi tertentu. Nah, jadi misalnya komputer yang sudah ataupun misalnya perangkat pemrosesan yang sudah standby, ya, itu tidak boleh ada jeda waktu antara proses 1 dan proses kedua. Dengan catatan semua pemrosesan atau semua job itu sudah berada dalam antrian. Jadi misalnya proses yang pertama selesai di waktu 0,5 detik. Proses kedua memang sudah ada, tapi dieksekusi misalnya pada waktu 0,8 milisekon. Nah, itu ada jeda waktu, itu tidak boleh. Harusnya ketika memang sudah ada jatah ataupun antrian, nah itu sistem harus langsung memprosesnya. Sehingga waktu interval waktunya ataupun waktu yang dimiliki si prosesor untuk memproses itu betul-betul semuanya digunakan. Tidak ada misalnya waktu kosong, kecuali misalnya proses 1 selesainya di 5 milisekon. Proses kedua itu baru datang, baru ikut mengantri pada misalnya 10 milisekon.
Nah, berarti kalau dalam posisi seperti itu, si sistem dalam kondisi menunggu. Ya, jadi tujuan efisiensi itu seperti itu, ya, supaya si sistem itu dapat bekerja secara maksimal. Ya, jadi nggak boleh kalau misalnya ada job yang mengerjakan itu istirahat dulu, nggak boleh gitu ya. Harus langsung dikerjakan, nggak boleh nunggu-nunggu lagi. Ya, selesai job yang pertama, ada job yang kedua, ya langsung dikerjakan, nggak nunggu lagi kecuali memang jobnya dalam kondisi kosong. Ya, seperti itu. Kemudian kriteria yang ketiga itu adalah waktu tanggap atau respon time. Nah, waktu tanggap itu terbagi dua, ada yang dianya sistemnya interaktif, ya, dan yang kedua adalah sistem tanggap pada sistem waktu nyata. Nah, tujuan dari waktu tanggap ini adalah sama sih sebetulnya. Ya, sistem harus merespon, ya, ketika terjadi suatu inputan, ya, sampai terjadinya satu outputan nantinya. Ya, jadi respon time kalau misalnya di sistem komputer, bagaimana misalnya pembacaan datanya, bagaimana misalnya transfer data ke media penyimpanan sementara seperti misalnya RAM atau ROM, kemudian bagaimana ketika misalnya sudah dieksekusi disimpan ke media penyimpanan yang premier seperti misalnya hard disk dan lain sebagainya. Begitu juga dengan untuk sistem waktu nyata. Kalau misalnya sistem waktu nyata kan berkaitan dengan pembacaan lingkungan, misalnya kita menggunakan misalnya sensor. Ya, sensor misalnya pembacaan iklim ataupun misalnya cuaca. Nah, bagaimana intensitivitas dari sensor tersebut, ya, waktu responnya ketika misalnya terjadi perubahan misalnya kelembapan, suhu udara dan lain sebagainya. Nah, berapa lama waktu respon yang dibutuhkan oleh sensor tadi untuk membacanya. Nah, disitulah yang harus diperhatikan untuk kriteria yang ketiga. Ya, jadi sasarannya meminimalkan waktu tanggap sehingga menghasilkan sistem yang responsif. Ya. Kemudian yang keempat itu ada namanya turnaround time. Ya. Nah, turnaround time ini adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan. Ya. Contohnya seperti ini. Misalnya ini kalian semua berada di rumah, ya. Misalnya ini jam 11 kurang 15, ya. Jadi misalnya nanti kalian jadwalkan jam 2, ya. Misalnya kalian akan melakukan transaksi misalnya ke bank, misalnya. Ingin misalnya membayar uang kuliah, ya, seperti itu. Nah, ketika kalian berangkat, sampainya di bank, masuk kalian ke dalam bank, ambil nomor antrian, nah itulah kalian posisinya berada dalam sistem. Ya, jadi ketika kalian mulai mengantri dalam bank sampai kalian finish, ya, dalam artian selesai melakukan transaksi pembayaran, dapat kwitansi, dan dapat bukti transaksi, kalian keluar, nah itulah waktu selesai kalian dari sistem. Jadi ketika kalian awal masuk ke sistem, ya berada dalam sistem, mengantri, menunggu untuk dilayani sampai dengan selesai, nah itu yang disebut sebagai turnaround time. Ya, dalam satu kondisi, misalnya nilai suatu job itu besarnya misalnya 0,10 milisekon, ya. Maka job tersebut akan mengantri. Ya, turnaround time-nya totalnya misalnya sampai 0,30 milisekon. Nah, itu kurang bagus, ya. Jadi lamaan prosesnya itu di dalam antrian atau dalam sistem daripada proses itu dieksekusi. Nah, itu yang harus diminimalisir, ya. Jadi kalau bisa waktu jobnya itu 0,10 milisekon, maka dia di dalam sistem itu mengantrinya hanya misalnya 0,12 atau misalnya 0,11 seperti itu. Ya, jadi kriteria yang keempat itu seperti itu, ya, turnaround time, ya, waktu berapa lama job itu berada dalam antrian di dalam suatu sistem. Kemudian yang kelima itu ada throughput. Nah, ini adalah jumlah, ya, jumlah job yang dapat diproses dalam satu interval waktu. Misalnya satu interval waktu kerja dari sebuah pemrosesan atau CPU misalnya selama 1 detik misalnya, 1 sekon misalnya. Nah, selama 1 sekon berapa jumlah proses atau job yang bisa dia eksekusi, berapa jumlah output.
ya berapa efisiensi waktu ya, yang dihasilkan ya sehingga banyak proses bisa dikerjakan ya. Itu adalah throughput ya. Jadi memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu waktu interval ya. Lebih besar angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem ya. Jadi dalam satu waktu misalnya 1 milisekon atau 1 sekon, 1 detik, berapa banyak proses yang bisa dieksekusi oleh sistem. Semakin banyak proses yang bisa dieksekusi, maka akan semakin bagus. Semakin besar nilai throughput-nya, maka semakin banyak proses yang bisa dieksekusi dalam satu waktu. Seperti itu. Itu adalah kriteria dari namanya sistem penjadwalan pada sistem waktu nyata. Jadi yang pertama, saya ulang lagi, review kembali, harus adil. Ya, semua proses atau job harus bisa dieksekusi secara keseluruhan ya, tanpa ada job yang tertinggal. Kemudian dari segi efisiensi dalam pemrosesan, pengerjaan ataupun eksekusi suatu perintah. Kemudian yang ketiga adalah waktu respon ya, bagaimana proses pembacaan inputnya sampai nanti terjadinya suatu output. Ya, kemudian ada namanya yang keempat yaitu turnaround time. Ya, waktu yang dihabiskan oleh job atau inputan ya di dalam sistem ya ketika masuk sampai dengan menghasilkan suatu output. Kemudian yang kelima adalah throughput, yaitu adalah jumlah banyaknya job ataupun proses ya inputan yang bisa dieksekusi dalam satu interval waktu ya, seperti itu untuk kriteria. Kita lihat dari segi strategi ya, strategi sistem penjadwalan. Bentar ya. Strategi penjadwalan. Untuk strategi penjadwalan itu ada dua. Ya. Strategi penjadwalan ada dua. Yang pertama ada namanya non preemptive. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya preemptive. Ya. Nah, strategi penjadwalan seperti ini. Misal ini kalian saat ini sedang sibuk mengerjakan yang namanya laporan KKL deadline gitu kan. Kemudian ada juga tugas untuk UTS misalnya. Kemudian ada tugas dari A, dosen B, dosen C misalnya. Strategi penjadwalan ini adalah bagaimana kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada. Apakah misalnya kalian fokus mengerjakan laporan KKL sampai selesai, sedangkan tugas-tugas yang lain misalnya pekerjaan kalian ataupun misalnya tugas dari dosen lain, tugas kuliah itu kalian abaikan. Nah, seperti itu. Atau misalnya dari tugas yang ada 3-4 tugas yang ada, kalian kerjakan secara bersamaan bergantian sehingga semuanya bisa selesai tepat waktu. Nah, itu adalah untuk strategi penjadwalan. Jadi terbagi dua, ada yang non preemptive dan juga preemptive. Yang non preemptive itu gimana? Yang non preemptive itu adalah jatah proses ya ataupun fokus pengerjaannya itu satu proses terlebih dahulu selesai baru berpindah ke proses yang lain. Ya, jadi kalau kalian kerjakan laporan KKL, kerjakan laporan KKL misalnya 2 hari ini kerjakan laporan KKL terus misalnya. Selesai baru misalnya mikirkan tugas. Mikirkan misalnya pekerjaan rumah yang lainnya. Pikirkan misalnya mau entah kemana atau misalnya mau jumpa teman atau misalnya mau main seperti atau lain sebagainya. Nah, itu kalian pikirkan kemudian. Selesai dulu laporan KKL baru pikirkan yang lain. Nah, itu kalau dianya non preemptive. Nah, kalau preemptive itu dikerjakan bisa secara bergantian, secara bersamaan. Jadi sini secara definisi proses diberi jatah waktu oleh pemroses dan pemrosesan dapat diambil alih proses lain sehingga proses di sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses tersebut. Jadi misalnya seperti ini, ada tugas untuk mengerjakan laporan KKL, ada misalnya tugas untuk mata kuliah A misalnya. Ada 2 tugas. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Pertama, kerjakan
laporan KKL. Misalnya selesai satu bab, kalian stop dulu, pindah masuk misalnya pengerjaan tugas dari dosen atau mata kuliah A, ya. Kemudian walaupun misalnya pengerjaan tugasnya belum selesai, kalian stop lagi, pindah lagi pengerjaan laporan KKL, ya. Nanti berpindah lagi ke pengerjaan tugas dan begitu seterusnya sampai pemrosesannya atau misalnya sampai selesai keseluruhannya, ya. Atau misalnya ketika kalian mengerjakan laporan KKL dapat satu bab, pindah mengerjakan tugas kuliah terlebih dahulu. Nah, tugas kuliah karena sedikit kalian selesaikan. Selesai tugas kuliah, kembali lagi kalian mengerjakan si tugas KKL seperti itu. Nah, itu kalau dianya preemptif. Jadi bisa bergantian. Pengerjaannya dilakukan secara bergantian walaupun belum selesai secara keseluruhan. Jadi dibagi-bagi pengerjaannya. Itu kalau yang preemptif. Tapi kalau yang non preemptif nggak dilihat seperti itu, ya. Kalau mengerjakan satu tugas selesaikan dulu terlebih dahulu, walaupun misalnya pengerjaannya memakan waktu yang lama, ya. Misalnya sampai 1 hari misalnya. Ya udah kerjakan dulu yang itu, baru nanti setelah itu pikirkan tugas atau job yang lainnya. Ya, jadi itu strategi dari yang namanya penjadwalan. Ya, ada 2, ada non preemptif dan juga ada preemptif. Ya. Nah, untuk algoritmanya, ya, ini saya lewatkan. Untuk algoritmanya, ada FIFO, first in first out. Ya. Jadi mana yang datang terlebih dahulu akan dieksekusi duluan, ya. Pertama masuk, pertama keluar, gitu kan. Nah, jadi yang masuk dalam sistem terlebih dahulu, antri nomor 1, dialah yang dieksekusi terlebih dahulu. Nggak akan dilihat apakah nomor 1 itu lama prosesnya, ya, seperti itu. Kemudian untuk yang non preemptif, yang preemptif, ini salah nih. Preemptif seharusnya. Yang preemptif itu round robin, priority scheduling. Nah, round robin seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada 2 tugas, 3 tugas, dibagi-bagi pengerjaannya. Ya, perjalanan tugas pertama, dapat separuh, masuk tugas kedua, dapat separuh, masuk lagi ke tugas pertama, dan seterusnya sampai menghasilkan suatu outputan. Itu. Nah, jadi itu untuk materi penjadwalan, ya, untuk hari ini. Nanti di minggu depan baru kita nanti masuk ke bagian masing-masing dari algoritmanya. Nanti FIFO itu apa, SJF itu apa, round robin itu apa, SRF itu apa, priority scheduling itu apa, ada nanti namanya earliest deadline first, ya, yang berdasarkan waktu deadline dan lain sebagainya. Nanti kita lihat algoritma satu persatu. Nah, untuk hari ini yang penting pahami terlebih dahulu maksud dari penjadwalan itu seperti apa. Ya, jadi kembali saya ulang, penjadwalan itu adalah bagaimana menjadwalkan, ya, suatu mekanisme yang mengatur kapan suatu job itu akan dieksekusi. Ya, jadi yang mengatur kapan suatu job atau inputan akan dieksekusi dalam pemrosesan. Berapa lama dan kapan itu yang menentukannya adalah si pemrosesan dan juga algoritmanya. Kemudian kriteria ada 5, ada kriterianya harus adil, ya, sama rata, semua bisa dieksekusi. Kemudian efisiensi dalam pengerjaan, efisiensi waktu dan lain sebagainya. Kemudian waktu tanggap atau respon time-nya. Kemudian turnaround time atau berapa lama waktu suatu job itu berada dalam suatu sistem. Kemudian yang kelima adalah berapa banyak suatu proses dapat dieksekusi dalam satu interval waktu. Sedangkan untuk strateginya ada 2. Ada strateginya non preemptif yang dianya tidak melihat ataupun menghabiskan satu job terlebih dahulu baru pindah ke job yang lain. Kemudian ada strategi yang preemptif yang dianya bisa dibagi waktu pengerjaannya sehingga ada 2-3 tugas yang berjalan bersamaan bisa selesai tepat waktu. Nah, nanti kita lihat juga di masing-masing strategi ada kekurangan juga ada kelebihannya. Nah, itu nanti di minggu depan berdasarkan pembahasan untuk masing-masing algoritma. Oke, ada waktu 3 menit lagi, ya, untuk sesi kita. Ini karena kan jamnya yang free, jadi batasan waktunya ada. Nanti setelah lebih dari 3 menit, ya, atau 2 menit 40 detik lagi, maka jamnya akan langsung aktif, ya, langsung berhenti atau end, ya. Sebelum waktunya habis, boleh kalian tanya
Nanti kalau misalnya Zoom-nya juga sudah berhenti, kalian bisa juga nanya di chatting via WhatsApp ya di grup ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Itu Pak, coba itu Pak yang Ya, atau boleh diketik juga boleh. adil Pak, adil. Sistem adil itu Pak. Untuk absensi nanti saya bagi di apa aja, di apa namanya, di grup ya. Nanti kalau di sini nanti hilang, karena kita pakainya yang free, bukan yang berbayar. Bolak-bolak anjing. Ren, hujan nih Ren, cemana Ren? Wah, gas terus, nggak ada cerita. Ini nggak mau amat enggak? Kapan terakhir? Besok. Senin. Senin terakhir. Iya. Ya udah jam berapa? Habis ini, dari sini. Ini langsung gerak ini aku. Aku udah siap-siapnya. Ya aku udah siap, udah mandi, tinggal gerak aja. Kau udah mandi belum? Biasanya kau belum mandi. Wah, udah rapi gini kok belum mandi nggak pakai baju. Harus tidur ya kau. Bisa aja cuci muka pun rapi. Bising kali kalian, bising kali, woi, bising kali. Tidur lagi kau Ren. Kau nggak mandi kau Ren, cuma cuci muka aja kau. Wah, Woi, bising kali loh kalian ini. Dan bising lah 3 kuek-kuek. Ya udah kau senyapkan suara kau. Ali. Seraya. Suraya. Bapak itu mana? Kata Randy, suara kamu. Li. Oli.